Alhamdulillah semakin lama semakin dikenal oleh masyarakat umum. Sekarang pun bisa lebih berkembang di bakpia sama di bolu pisangnya. Lama-lama saya juga ingin buat kue-kue yang lainnya, karena saya pikir nanti kalau cuma bakpia, bolu kan orang-orang jenuh ya. Akhirnya saya mencoba untuk membuat kue yang lainnya. Ada bolen pisang, ada prol tape, ada kek nangka, ada pandan keju, pia durian, ada pia nanas, bermacam-macam produk saya. Saya Darwati, pemilik usaha bakpia Maharani Trenggalek. Awal mula saya usaha bakpia ini sebenarnya bukan dari bakpia sih. Awal mulanya dari kue basah. Saya pertama kali itu tahun 2009 membuat kue basah, tapi masih kecil-kecilan. Saya membuat kue, terus saya bawa ke SMK Negeri Pogalan. Saya jual di sana sama keponakan saya yang jual di sana. Setiap hari itu bawa kue-kue bermacam-macam kue basah. Awal mulanya seperti itu. Terus lambat laun ada pesanan kue basah, sedikit demi sedikit. Akhirnya pada tahun 2017 di lingkungan saya itu kok ada orang yang usaha bakpia, ada satu, dua, ada 3 pengusaha bakpia di sini. Terus saya mencoba untuk ikut-ikutan buat bakpia, tapi alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya bakpia saya itu bisa dikenal oleh masyarakat umum. Meskipun dari awal hanya kecil-kecilan, bisa sampai per hari itu minimal 2000 kotak bakpia bisa saya produksi. Pada tahun awal mula pandemi corona itu, bakpia kan menurun ya, itu omsetnya menurun karena orang-orang terkena dampak itu, imbasnya dari pandemi. Akhirnya saya mencoba untuk membuat kue yang lain, yaitu membuat bolu pisang. Awalnya juga sedikit demi sedikit, tapi alhamdulillah semakin lama semakin dikenal oleh masyarakat umum. Sekarang pun bisa lebih berkembang di bakpia sama di bolu pisangnya. Saya juga ingin buat kue-kue yang lainnya, karena saya pikir nanti kalau cuma bakpia, bolu kan orang-orang jenuh ya. Akhirnya saya mencoba untuk membuat kue yang lainnya. Ada bolen pisang, ada prol tape, ada kek nangka, ada pandan keju, pia durian, ada pia nanas, bermacam-macam produk saya. Jadi akhirnya kelebihan dari produk saya atau usaha saya dibandingkan dengan pia-pia yang dulunya itu berawal dari saya ikut-ikutan teman ke bakpia, akhirnya orang-orang itu suka ke sini atau memilih tempat di sini karena ada bermacam-macam kue. Jadi dia bisa leluasa memilih mau beli apa, misalnya pia durian ada, pia nanas ada, kan bisa milih macam-macam kue. Nah, terus kalau orang yang biasanya itu habis rekreasi ya, itu ada bis-bis yang itu pariwisata itu biasanya mampir ke sini setiap hari Sabtu Minggu, biasanya tuh pasti ada yang mampir ke sini, ada 1 bis, ada 2 elep gitu ya. Karena memang bakpia saya itu terkenalnya ya mungkin karena kalau ke sini bisa memilih macam-macam kue tadi, nggak hanya 1 kue aja. Saya memilih nama Maharani itu sebenarnya ceritanya sih lucu ya kalau dipikir-pikir. Karena apa? Saya itu pengennya punya anak perempuan, tapi anak saya itu cowok semua. Pengennya kalau punya anak perempuan tuh namanya Maharani, tapi akhirnya saya namakan di produk saya itu Maharani. Jadi kayaknya itu wis mewakili gitu aja. Saya anggap sudah mewakili keinginan saya gitu. Kalau untuk produknya Maharani adanya cuma di sini aja Mbak. Masalahnya saya tidak buka cabang. Tapi ya alhamdulillah kita itu tiap hari minimal itu
buat pia bolu itu lebih dari 3.000 kotak, karena pesanan ke kami itu nggak cuma dari Trenggalek aja, biasanya dari Tulungagung yang kebanyakan itu dari Bandung, dari Perigi, terus ada juga yang dari Ponorogo, terus ada yang Blitar, ada yang Malang juga. Kita melayani biasanya kalau mau minta diantar, kita bisa melayani diantar tapi pakai ongkos kirim. Yang di Ponorogo juga pun biasanya saya ngantar. Tapi kalau misalnya mau lewat travel itu juga bisa. Biasanya travel mampir ke sini nanti diantar sampai rumah orang yang pesen itu. Kalau untuk bahan kue-kuenya itu saya belinya dari toko Mandiri Trenggalek, Mbak. Toko Mandiri Trenggalek tuh biasanya kayak terigu, ada gula, ada itu saya belinya dari sana. Kalau buah-buahnya, kalau untuk yang buat bolu pisang tuh kan kita butuh pisang ya, Mbak. Butuh pisang itu saya ngambilnya dari Bandung sama dari Trenggalek juga. Kadang ada juga dikirim dari Munjungan langsung pisangnya itu. Kalau untuk nanasnya kita kan, kalau nanas itu nggak sama kayak bolu pisang ataupun pia yang butuhnya banyak gitu, enggak. Kita pia nanas itu kan ya untuk melengkapi aja, tapi ada juga kadang yang pesen untuk durian juga kayak gitu, prol tape juga kayak gitu, enggak sama kayak yang pia atau yang itu bolu pisang, butuhnya lebih sedikit dari bolu pisang sama pianya kalau untuk yang lainnya. Kalau dulu sebelum ke kue saya itu memang usaha, Mbak, tapi semuanya itu gagal semua, nggak ada yang berhasil. Jadi alhamdulillah di pia ini akhirnya sedikit demi sedikit bisa mengalami kenaikan. Harapan saya untuk kedepannya usaha saya tetap lancar, nanti orang-orang yang saya pekerjakan semakin kedepannya semakin banyak, sehingga saya dapat membantu perekonomian orang-orang di lingkungan saya, Mbak. Sekarang kan alhamdulillah pekerja saya itu ada 35-40 orang, itu dari lingkungan yang ada di sekitar saya, ya ada yang masih muda, ada yang sudah emak-emak, kan teman-teman nanti kan mereka itu ya alhamdulillah mereka apa ya perasan. Mama itu ada yang sudah dari awal mula saya buka sampai sekarang masih ada juga, masih ada. Ya keinginan saya nantinya usaha saya bisa terus lancar, bisa maju, nanti bisa menambah apa ya pekerja saya sehingga dapat membantu perekonomian orang-orang di lingkungan saya gitu, Mbak. Pesan saya untuk teman-teman yang melakukan usaha, jangan pernah berhenti untuk berusaha, jangan menyerah apapun yang terjadi. Kalau kita punya punya semangat optimis selalu untuk maju, insya Allah pasti bisa. Semangat terus untuk teman-teman yang juga sedang berusaha untuk usaha membuat makanan kah atau yang lainnya, usaha terus semangat, pokoknya jangan pernah berhenti untuk berusaha, gitu aja, Mbak.